Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam mungkin-mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk sesi 45. Sekarang masuk bab cara minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk hadis 177 dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Dia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu minum. Pernah sambil berdiri, pernah sambil duduk. Hadis ini riwayatnya itu hasan. Kemudian wonten hadis saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, saqaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam min zamzam fasyariba wa huwa qaimun. Aku pernah memberi minum pada Nabi sallallahu alaihi wasallam air Zam-Zam, lalu beliau meminumnya itu sambil berdiri. Juga wonten hadis saking An-Nazzal bin Saburah, ia berkata, Utiya Aliun radhiyallahu anhu bikuzin min ma'in wa huwa fi rahbati fa akhadha minhu kaffa fa ghassala yadayhi wa madmada washtansaqa wa masaha wajhahu wa dhira'aihi wa ra'sahu thumma shariba minhu wa huwa qa'imun thumma qala hadza wudu'u man lam yuhdis hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Pernah dihidangkan kepada Ali radhiyallahu anhu seguci air saat berada di Rohbah. Rohbah itu adalah sebuah daerah di Kufah, atau bisa juga artinya senabi masjid yang terkadang ditempati, yakni ruangan yang luas. Beliau menyauk air untuk mencuci tangan. Menyauk gimana menyauk? Menyauk air untuk mencuci tangan. Berkumur lantas beristinsyak, yaitu menghirup air ke hidung. Kemudian membasuh wajah. Ya, membasuh wajahnya, wa masah wajahu, mengusap wajah, kedua lengan dan kepalanya. Summa syariba minhu, lantas ia minum. Wa huwa qaimun, dan ketika itu Ali minum sambil berdiri. Summa qal, lalu ia mengatakan, hadza wudu'u man lam yuhdis. Ini adalah wudu bagi orang yang belum batal wudunya. Kemudian hakadza ra'aitu Rasulullah SAW fa'ala. Demikian aku melihat Rasulullah SAW melakukannya. Yaitu diantara perbuatan Rasul, pernah beliau itu minum sambil berdiri. Terus wonten hadis saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, dan jalur riwayat lain, Anas bernapas 3 kali di bejana saat minum. Anas berkeyakinan bahwa Nabi SAW biasa bernafas 3 kali di bejana air saat beliau meminumnya. Beliau berkata, itu lebih baik dan lebih mengenyangkan. Yaitu Nabi SAW kana yatafassa'u fil ina. Ini bukan maksudnya bernafas dalam air, namun ketika minum beliau tarik nafas sampai 3 kali, minum terus lepas lagi, minum terus lepas lagi, minum terus lepas lagi. Itu ketika minum. Kemudian dikatakan huwa amra'u wa arwa. Itu lebih baik dan lebih mengenyangkan. Terus wonten hadis lagi saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila minum biasanya Nabi SAW bernapas 2 kali. Tanaffasa maratain, yaitu bernafas lepas minumnya 2 kali. Namun riwayat ini dhaif. Terus ada hadis lagi dari Kabsyah, ia berkata, Nabi SAW pernah menemuiku lalu
Fasyariba min fi kirbatin mu'allaqatin qa'iman faqumtu ila fiya faqata'tuhu. Lalu beliau minum air tadi dalam kirbah yang tergantung sambil berdiri. Kirbah itu minum langsung di tempat minum dari mulutnya. Kirbah adalah tempat air yang dibuat dari kulit yang sudah disamak. Lantas ketika itu aku pun bangkit dan memotong bekas bibir beliau di kirbah tersebut. Memotong bekas bibir beliau. Artinya beliau minum situ dan para sahabat ngalap berkah dengan bekas minumnya. Kemudian wonten hadis lagi saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi pernah menemui Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Di rumahnya saat itu ada sebuah kirbah yang tergantung di dekatnya. Maka Rasulullah SAW meminum air di kirbah itu langsung dari mulut kirbah sambil berdiri. Maka Ummu Sulaim pun berdiri menuju kirbah dan memotong mulut kirbah itu. Ya, tujuannya juga untuk ngalap berkah. Terus yang terakhir hadis 184 saking Aisyah binti Sa'ad binti Abi Waqqas dari ayahnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yashrabu qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum sambil berdiri. Kesimpulannya, cara minum dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah dalam keadaan duduk, pernah itu dalam keadaan berdiri. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kesimpulannya pernah dalam keadaan duduk, pernah dalam keadaan berdiri. Pernah di sini diriwayatkan ada minum air Zam-Zam berdiri. Tadi minum dari kirbah juga dalam keadaan berdiri. Maka intinya untuk penjelasan minum sambil berdiri tidaklah haram. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak. Nabi SAW minum Zam-Zam sambil berdiri. Dan ini menyelisih apa yang biasa beliau lakukan. Dan kata Syekh Abdul Razak, kalau ini adalah dalam keadaan hajat atau punya kebutuhan. Ibnu Qayyim katakan, wa kana min hadi sallallahu alaihi wasallam asyurbu qa'idan. Nabi SAW kebiasaannya itu minum sambil duduk. Hadza kana hadiyahul mu'tad. Ini kebiasaan beliau. Dan ini yang sahih dari beliau, ya. Ada juga hadis yang melarang minum sambil berdiri. Dan disahihkan juga bahwasanya Nabi SAW itu punya riwayat juga minum sambil berdiri. Bahkan meminta untuk dituangkan dalam keadaan berdiri tadi. Maka sebagian ulama katakan hukum yang berdiri tadi dihapus, sebagian lain katakan yang berdiri tadi itu tidak menunjukkan haram, namun menunjukkan masih bolehnya. Maka di sini dijelaskan kalau minum sambil berdiri ada kebutuhan seperti minum Zam-Zam dibolehkan, atau meminta yang lain untuk menuangkan minum dibolehkan. Atau ketika itu keadaan minumnya itu sambil harus berdiri, maka dibolehkan. Maka menurut kesimpulan dari Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad itu dalam keadaan butuh. Intinya tidak sampai haram minum sambil berdiri. Karena Nabi SAW dalam riwayat-riwayat tadi banyak yang sebutkan, ada juga praktek saking Ali, demikian pula. Kemudian di sini ada bernafas kalau minum, lepas minuman itu sampai 3 kali. Kemudian ada dalam riwayat sampai 2 kali. Kemudian di sini juga jadi dalil boleh mengalap berkah dengan bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi bekas minum. Kirbah tadi tempat minumnya dipotong, kemudian itu dipakai untuk ngalap berkah. Namun itu cuma jadi kekhususan bagi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu saja yang kita sampaikan. Mungkin manfaat. Dan kita akan lanjut lagi tentang minyak wangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mungkin manfaat. Kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.